Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer P1, P2, P3, dan P4 yang mengikuti seleksi P3 guru tahun 2022, silahkan simak video ini hingga akhir. Di sini akan kami paparkan sebuah informasi dari BKN, Bapak Soeharmen. BKN di sini selaku dari ketua dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K Guru tahun 2022. Maka silahkan simak informasi ini hingga akhir. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Ini adalah portal dari SSC ASN, di mana nanti teman-teman sekalian tentunya akan mengakses informasi kelulusan melalui login di halaman SSC ASN ini. Hal yang penting menurut kami, yang teman-teman perlu ketahui, di sini adalah ada buku petunjuk dari pengisian DRH. Kenapa ini penting? Informasi yang pertama ini kami sampaikan dari Bapak Satya Pratama ya. Beliau adalah Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, bahwa Pak Satya Pratama itu mengungkapkan bahwa pengisian DRH tahun 2022 BKN tidak ada lagi pengumuman jadwal pengisian DRH sebagai tahapan pemberkasan NIP P3K tahun 2022. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika nanti untuk P3 guru tahun 2022 sudah dirilis untuk penyesuaian jadwal kembali, maka dari BKN tidak akan ada pengumuman secara sendiri, pengumuman lanjutan terkait dengan pengumuman jadwal pengisian DRH. Ini adalah pernyataan dari Bapak Satya Pratama. Tidak ada pengumuman untuk pengisian DRH P3K, sesuai jadwal sudah bisa dilakukan pengisian DRH baik pusat maupun daerah. Beliau adalah Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN. Kenapa ini penting teman-teman? Karena memang DRH ini adalah tahapan dari pemberkasan NIP P3K tahun 2022. Tentunya teman-teman jangan sampai terlewat dari pengisian DRH. Nah, di sini teman-teman bisa langsung download ya untuk buku petunjuknya. Di sini ini dia buku petunjuk pengisian DRH. Tinggal teman-teman klik, nanti akan dibawa ke file ya. File di mana file tersebut adalah file berisi tentang petunjuk teknis dari pengisian DRH. Oke, kemudian informasi tak kalah penting, informasi kedua terkait dengan pengumuman. Ini di sini disebutkan bahwa BKN beri info terbaru soal pengumuman P3K tahun 2022. Nah, ini kita coba cermati. Deputi Bidang Sistem Informasi Pak Soeharmen mengatakan memang pihaknya sedang kerja keras agar pengumuman hasil seleksi P3K 22 bisa dilaksanakan paling lambat 10 Maret. Paling lambat teman-teman ya. Nah, namun ada yang cukup menggembirakan menurut kami, karena di sini dari BKN ternyata mencoba untuk selesai lebih cepat. Ada beberapa tahapan. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ada beberapa tahapan setelah pengolahan. Jadi pengolahan yang sekarang baru dilaksanakan adalah pengolahan. Kemudian setelah itu masih ada penandatanganan, pemeriksaan hasil oleh instansi. Kalau sudah bersih baru kita umumkan, kata Deputi Soeharmen. Nah, dari sisi pengolahan, dari pengolahan nilai ini, Deputi Soeharmen mengaku menargetkan harus selesai paling lambat tanggal 6 Maret. Nah, tanggal 6 sebenarnya data sudah ada. Kenapa kemudian dipercepat sampai 6 Maret? Karena di sini Bapak Soeharmen mengatakan tujuannya adalah agar maksimal. Tujuannya adalah agar waktu maksimal 3 hari untuk tanda tangan. Tanggal 6, 7, 8, 9. Kemudian maksimal tanggal 10, 1 hari bagi instansi memeriksa dan mengumumkan hasilnya. Nah, ini dia. Ini informasi terbarunya dari BKN ya terkait dengan pengumuman. Nah, artinya di tanggal 6 itu dari BKN sudah menyelesaikan dari pengolahan hasil nilainya. Nah, di sini semoga, ini kata Bapak Soeharmen ya, semua pihak juga concern yang sama. Ada 3 level yang akan paraf dan ditantangani BKN, yaitu Direktur, Deputi, dan Kepala BKN maksud kami selaku Ketua Panselnas. Ada potensi bottleneck
terutama yang bukan kewenangan BKN. Namun sesuai melalui komunikasi yang baik, semoga saja tidak terjadi, ucapnya. Nah, ini dia informasi dari Bapak Soeharmen ya, terbaru selaku dari Panselnas, ketua dari Panitia Seleksi Nasional. Nah, kemudian secara terpisah Ketua Komisi 10 Bapak Abdul Fikri Fakih, tentunya teman-teman yang sudah familiar dengan beliau juga menghimbau juga supaya tidak mundur lagi, karena akan mengurangi kredibilitas Panselnas, khususnya jangan sampai ya mundur lagi seperti itu. Dia menyampaikan mundurnya pengumuman P3K guru tahun 2022 dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 10 maksimal ini sudah memberikan beberapa masalah ya. Baru pihak memaksakan kehendaknya dengan menabrak aturan, pihak lainnya bersikeras untuk memegang teguh aturannya. Jadi nggak ketemu ini, makanya mundur jadwalnya, sehingga guru honorer P1 menjadi korban, ujarnya. Kalau kemudian pihak-pihak tersebut sudah kompak, Fikri mengatakan perlu diapresiasi, namun dia mewanti-wanti jangan sampai timbul percikan lagi dan akhirnya molor kembali. Nah, ini dia ya, harapan dari Komisi 10 juga sama, semoga tidak ada lagi kemunduran jadwal, atau maksimal memang 10 ya, 10 Maret. Nah, di sini dikatakan oleh Bapak Abdul Fikri Fakih ya, ketika nanti memang dalam kenyataannya terjadi kemunduran lagi, maka Menko PMK Muhadjir Effendi harus turun tangan. Menurut beliau, karena Menko PMK adalah perpanjangan tangan dari Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini menjadi hal yang bisa dilaksanakan ketika nanti memang dalam kenyataannya pengumuman diundur lebih dari tanggal 10 Maret tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya dari BKN. Kemudian informasi dari daerah kami dapatkan juga bahwa di daerah itu ternyata sudah mulai mencari solusi, karena di daerah itu ternyata saat ini memang sangat krisis dari guru. Seperti contohnya adalah di Kabupaten Rejang Lebong, itu pihaknya kembali mengajukan permintaan guru P3K dan juga melalui seleksi CPNS ke pemerintah pusat tahun 2023. Ini sudah mulai. Seperti pernyataan Pak Andika ya, kalau kita mencermati video beliau pertemuan dengan guru lulus passing grade, maka akan diadakan April, maksud kami adalah penjaringan formasi itu April, dan pemerintah daerah sudah mulai mengusulkan ya, harusnya di bulan April terkait dengan formasi yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Nah, di sini dikatakan bahwa Kepala BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, M.Adi Afrianto, juga dihubungi terpisah mengetahui secara pasti kapan pengumuman akan dilaksanakan di tahun 2022. Nah, namun di sini yang penting bahwa pemerintah daerah melalui BKPSDM sudah mulai mengusulkan ke Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian PNRB terkait dengan formasi yang akan dilaksanakan pada seleksi P3K guru tahun 2023. Artinya jaminan untuk guru honorer bahwa di tahun 2023 itu masih ada peluang untuk lolos menjadi P3K, tentunya menjadi hal yang cukup baik ya bagi keberlangsungan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Sekian informasi dari kami, semoga ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa teman-teman, ketika nanti pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek sudah merilis penyesuaian jadwal terbaru P3K guru, maka teman-teman segera bisa untuk mengisi DRH, daftar riwayat hidup, sebagai rentetan ya dari atau tahapan dari pemberkasan NIP 3K tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.